Di salah satu sudut Jakarta Pusat, di antara deretan gedung-gedung perkantoran, berdiri sebuah rumah makan sederhana tapi sangat terkenal. Rumah Makan Padang Pak Faisal. Tempat itu selalu dipadati pelanggan, dari pegawai kantoran yang mencari makan siang, keluarga yang ingin makan malam, hingga supir-supir ojek online yang mengantre mengambil pesanan. Namun di balik kesuksesan itu, ada satu aturan yang selalu membuat para karyawannya bertanya-tanya. Di bagian belakang rumah makan, ada sebuah ruangan kecil dengan pintu kayu yang selalu terkunci rapat. Tidak ada satupun karyawan yang diperbolehkan masuk ke sana. Bahkan, sekadar menyentuh pintunya pun dilarang keras. "Ruangan itu bukan urusan kalian," tegas Pak Faisal suatu hari ketika Wawan, salah satu karyawannya, bertanya iseng. Wawan, Basri, dan Wati, 3 karyawan yang sudah bekerja bertahun-tahun di rumah makan itu, akhirnya terbiasa dengan larangan tersebut. Meski rasa penasaran terkadang muncul, mereka memilih untuk tidak mempermasalahkan apa yang tidak mereka pahami. "Yang penting gaji kita lancar, makan siang gratis, dan tempat ini selalu ramai," kata Basri, sambil tertawa saat Wawan mengeluh tentang ruangan misterius itu. Rumah makan Pak Faisal memang selalu ramai, tapi pelanggan yang datang seringkali berbeda dari tempat lain. Ada banyak pelanggan yang datang dengan ekspresi kosong, makan dalam diam, lalu pergi begitu saja tanpa banyak bicara. Beberapa pelanggan bahkan terlihat seperti bukan orang biasa. "Kau pernah lihat yang datang tadi siang? Yang perempuan pakai kebaya merah? Tangannya dingin sekali waktu aku kasih kembalian," bisik Wati kepada Wawan suatu malam. "Ah, kamu aja yang kebanyakan nonton film horor," jawab Wawan, meski sebenarnya ia juga merasa merinding. Pak Faisal sendiri tidak pernah memberikan penjelasan tentang hal-hal aneh itu. Baginya, selama rumah makan tetap laris dan karyawannya bekerja dengan baik, tak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, ada satu kebiasaan Pak Faisal yang tak pernah luput dari perhatian karyawannya. Setiap malam Jumat, ia selalu memisahkan diri dan mengunci diri di dalam ruangan kecil itu. "Malam Jumat ini kalian pulang cepat ya. Jangan ada yang tinggal lama di sini," kata Pak Faisal dengan nada tegas saat malam itu tiba. Tak ada yang berani melanggar perintahnya. Semua karyawan segera pulang setelah selesai bekerja, meninggalkan Pak Faisal sendirian di rumah makan. Namun di tengah gelapnya malam, sering terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang berbicara atau merapal doa dari arah ruangan itu. Meski tak ada yang tahu pasti, desas-desus mulai beredar di antara karyawan dan beberapa pelanggan tetap. Sebagian orang percaya bahwa kesuksesan Pak Faisal bukan semata-mata hasil kerja kerasnya. Ada yang bilang, "Dia pakai pesugihan," kata salah seorang pelanggan tua kepada Wawan. "Pesugihan apa?" tanya Wawan penasaran. "Yang penting kau jangan usik dia. Kalau terlalu banyak tanya, bisa-bisa kau sendiri yang kena," jawab pelanggan itu dengan nada serius. Meski mendengar cerita itu, Wawan dan kawan-kawannya memilih untuk tetap bekerja seperti biasa. Bagaimanapun, mereka butuh pekerjaan itu untuk bertahan hidup di kota besar. Namun, mereka tidak tahu bahwa rahasia yang disimpan Pak Faisal jauh lebih kelam daripada yang mereka bayangkan. Rahasia itu bukan hanya menyangkut rumah makan, tetapi juga nyawa mereka semua. Yanti adalah gadis berusia 23 tahun yang baru saja tiba di Jakarta sebulan lalu. Berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Barat, ia merantau ke ibu kota dengan harapan bisa mengubah nasib. Namun, kenyataan hidup di Jakarta tidak semudah yang ia bayangkan. Dengan hanya membawa ijazah SMA dan pengalaman seadanya, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Setiap hari, Yanti berjalan berkeliling dari satu toko ke toko lain, mencari lowongan kerja. Ia sudah melamar di berbagai tempat, dari supermarket hingga kafe kecil, tapi tak satu pun yang menerimanya. Uang tabungan yang ia bawa mulai menipis, dan biaya sewa kamar kos kecilnya di kawasan Tanah Abang semakin membebaninya. Suatu pagi, setelah semalam penuh memikirkan bagaimana cara bertahan, Yanti memutuskan untuk kembali berkeliling mencari pekerjaan. Saat melewati jalan kecil di Jakarta Pusat, matanya menangkap tulisan di depan sebuah rumah makan Padang. "Dicari karyawan." Yanti berhenti dan membaca tulisan itu berulang-ulang. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk masuk.
Saat memasuki rumah makan, Yanti disambut oleh aroma harum rendang yang menggugah selera. Suasana rumah makan itu masih sepi karena jam operasional baru saja dimulai. Di belakang meja kasir, seorang pria paruh baya dengan wajah ramah berdiri sambil mengecek catatan. "Permisi, Pak. Saya lihat ada tulisan lowongan kerja di depan," kata Yanti dengan suara pelan. Pria itu Pak Faisal menatapnya sejenak lalu tersenyum. "Oh iya, kami butuh karyawan baru. Kamu sudah punya pengalaman kerja di restoran?" "Belum, Pak. Tapi saya bisa belajar cepat. Saya mau bekerja keras," jawab Yanti penuh harap. Pak Faisal mengangguk-angguk memperhatikan Yanti dari atas ke bawah. "Kami butuh orang untuk cuci piring dan bantu-bantu di dapur. Gajinya cukup untuk hidup di Jakarta, tapi kamu harus patuh dengan aturan di sini." Yanti langsung mengangguk. "Saya mau, Pak." Pak Faisal tersenyum lagi, lalu melanjutkan. "Ada satu hal yang perlu kamu tahu. Di sini ada satu ruangan yang tidak boleh kamu masuki, apapun alasannya. Itu peraturan utama." Yanti terkejut mendengar peringatan itu, tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk dan berjanji akan mematuhi semua aturan. Yanti mulai bekerja keesokan harinya. Ia bertemu dengan 3 karyawan lain, yaitu Wawan, Basri, dan Wati. Mereka menyambut Yanti dengan ramah dan segera mengajarinya pekerjaan di dapur. Meski sederhana, pekerjaan itu cukup melelahkan karena rumah makan hampir selalu penuh dengan pelanggan. "Selamat datang di tim sibuk ini," canda Wawan sambil membawa tumpukan piring kotor. "Kalau ada apa-apa, tanya saja ke kami. Tapi satu hal yang harus kamu ingat," kata Wati, menurunkan suaranya. "Jangan pernah mendekati ruangan belakang." Yanti penasaran, tapi ia hanya mengangguk. Lagi-lagi ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan rumah makan ini, tetapi ia menahan rasa ingin tahunya. Pada siang hari saat Yanti sedang mencuci piring, ia memperhatikan seorang pelanggan yang tampak berbeda. Perempuan itu mengenakan kebaya merah, duduk diam sambil menatap meja dengan pandangan kosong. "Dia sering ke sini," bisik Wati saat melihat Yanti memperhatikannya. "Kenapa dia aneh?" tanya Yanti. "Entahlah, dia selalu datang sendirian, makan dalam diam, lalu pergi tanpa berkata sepatah kata pun," jawab Wati sambil merinding. Yanti mulai merasa bahwa rumah makan ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang terlihat di permukaan. Hari pertama Yanti berakhir dengan lembur. Bersama Wawan dan Basri, ia menyelesaikan pekerjaan hingga malam. Saat mereka membersihkan dapur, suara langkah kaki terdengar dari arah ruangan belakang. "Pak Faisal masih di sana ya?" tanya Yanti. Wawan dan Basri saling berpandangan lalu menggeleng. "Tidak mungkin, Pak Faisal tadi bilang dia pulang duluan," kata Basri dengan nada ragu. Mereka bertiga saling diam, mendengarkan suara itu. Langkah kaki itu terdengar jelas, berjalan pelan-pelan di dalam ruangan yang terkunci. "Sudah, cepat selesaikan kerjaanmu. Jangan pikirkan suara-suara itu," kata Basri dengan nada tegas. Meski merasa takut, Yanti berusaha mengabaikan suara itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun malam itu menjadi awal dari rasa tidak nyaman yang terus menghantui Yanti selama bekerja di rumah makan tersebut. Ketika Yanti pulang ke kos malam itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan ruangan terlarang di rumah makan. Mengapa suara langkah kaki bisa terdengar dari sana? Dan siapa perempuan berkebaya merah yang sering datang? Meski begitu, ia mencoba menenangkan diri. Pekerjaan ini adalah satu-satunya harapan Yanti untuk bertahan hidup di Jakarta. Ia tidak ingin merusaknya hanya karena rasa penasaran. Namun, ia tidak tahu bahwa malam-malam berikutnya akan membawa lebih banyak kejadian aneh yang memaksanya mencari jawaban. Setelah beberapa hari bekerja di rumah makan Padang Pak Faisal, Yanti mulai terbiasa dengan rutinitas yang sibuk. Dari pagi hingga malam, rumah makan itu dipenuhi pelanggan. Ia mencuci piring tanpa henti, mengangkat panci-panci besar, dan sesekali membantu Wati menyiapkan bumbu. Meski pekerjaan itu melelahkan, Yanti bersyukur memiliki penghasilan tetap untuk membayar sewa kos dan kebutuhan sehari-hari. Namun ada satu hal yang terus mengusik pikiran Yanti. Ruangan kecil di belakang dapur, larangan keras dari Pak Faisal, dan cerita-cerita aneh dari Wawan, Basri, dan Wati membuat ruangan itu terasa semakin misterius. "Yanti, kamu sudah dengar tentang suara-suara di ruangan belakang itu?" tanya Wati suatu malam. Saat mereka sedang istirahat. "Suara apa, Mbak?" Yanti balik bertanya.
Wati menatap sekeliling, memastikan tidak ada pelanggan atau Pak Faisal di dekat mereka. Kadang-kadang kalau kita lembur malam, suka ada suara dari sana. Entah suara perempuan menangis, orang tertawa, atau langkah kaki. Tapi pintunya selalu terkunci. Yanti merinding mendengar cerita itu. Mungkin cuma hewan, Mbak, tikus atau kucing, katanya mencoba menghibur diri. Kalau cuma suara mungkin iya, tapi pernah juga ada yang lihat bayangan di bawah pintu. Seperti ada orang berjalan di dalam. Tambah Wawan yang tiba-tiba ikut bergabung dalam pembicaraan. Kejadian itu akhirnya dirasakan langsung oleh Yanti pada suatu malam. Ia sedang mencuci piring di dapur ketika Wawan dan Basri sudah pulang lebih dulu karena tidak ada lagi pelanggan. Hanya ada dirinya dan Wati yang masih menyelesaikan pekerjaan. Saat itu, Yanti mendengar suara aneh, seperti benda berat yang jatuh di dalam ruangan belakang. Suara itu cukup keras hingga membuatnya berhenti mencuci piring. "Mbak Wati, dengar nggak?" bisik Yanti. Wati yang sedang menyusun piring di rak langsung mematung. Mereka saling berpandangan. Tak lama terdengar lagi suara langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan di dalam ruangan terlarang itu. "Udah, jangan peduli. Cepat selesain kerjaan kita, terus pulang," kata Wati dengan nada gugup. Namun, rasa penasaran Yanti semakin besar. Ia mendekati pintu ruangan itu dan menempelkan telinganya. Dari dalam terdengar suara lirih seperti seseorang merintih atau menangis. "Yanti, jangan dekat-dekat situ. Kalau Pak Faisal tahu kita bisa dipecat," bisik Wati dengan nada ketakutan. Yanti segera mundur. Ia merasa jantungnya berdegup kencang. "Tapi Mbak, kalau ada orang di dalam..." "Percaya sama aku, gak ada siapa-siapa di dalam. Itu cuma, ya, sesuatu yang bukan urusan kita," potong Wati cepat. Malam itu, mereka menyelesaikan pekerjaan dengan tergesa-gesa dan pulang bersama. Keesokan harinya, Yanti menceritakan pengalaman itu kepada Wawan dan Basri. Mereka berdua tidak terlihat terkejut. "Kita semua pernah dengar suara-suara itu," kata Basri sambil menyeruput kopi. "Aku bahkan pernah dengar suara orang tertawa dari dalam. Padahal malam itu cuma aku sama Pak Faisal yang masih di sini." "Lalu kenapa nggak ada yang pernah melaporkan ini ke Pak Faisal?" tanya Yanti. "Sudah pernah, tapi dia cuma bilang itu hal biasa. Jangan pikirkan. Dan yang penting, jangan coba-coba masuk," jawab Wawan. Basri menambahkan, "Dulu ada karyawan sebelum kita yang penasaran banget sama ruangan itu. Dia ngintip dari celah pintu. Besoknya, dia nggak datang kerja lagi. Katanya sakit, tapi sampai sekarang nggak ada kabar lagi soal dia." Cerita itu membuat Yanti semakin takut. Namun rasa penasarannya juga semakin besar. Apa sebenarnya yang ada di balik pintu ruangan itu? Malam itu setelah pulang kerja, Yanti mengalami mimpi yang mengganggu. Ia berada di dalam rumah makan yang kosong. Semua lampu mati, dan hanya ada lilin-lilin kecil yang menyala di sekitar ruangan belakang. Pintu ruangan itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Dari dalam muncul sesosok perempuan dengan baju merah panjang. Rambutnya terurai hingga menutupi wajah. Perempuan itu berjalan pelan mendekati Yanti, tangannya yang pucat menunjuk ke arah wajahnya. Yanti terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia melihat sekeliling kamar kosnya yang gelap. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia merasa seperti sedang diawasi. Mimpi itu membuat Yanti semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan rumah makan tempatnya bekerja. Namun ia tidak berani membicarakan mimpi itu kepada siapapun, termasuk Wati. Hari-hari berikutnya, Yanti semakin sering mendengar suara-suara aneh dari ruangan belakang. Bahkan saat rumah makan penuh dengan pelanggan, ia kadang mendengar suara langkah kaki atau bisikan lirih. "Yanti, fokus kerja aja. Jangan terlalu dipikirkan," kata Wawan saat melihat Yanti tampak gelisah. Namun semakin ia mencoba mengabaikan suara-suara itu, semakin jelas suara itu terdengar. Seolah-olah sesuatu di dalam ruangan itu ingin menarik perhatiannya. Yanti mulai merasa bahwa larangan untuk tidak mendekati ruangan itu bukan hanya peraturan biasa, tetapi sebuah peringatan yang menyembunyikan bahaya besar. Malam Jumat tiba, dan seperti yang sudah menjadi kebiasaan, semua karyawan di rumah makan Padang Pak Faisal diminta untuk pulang lebih awal. Pak Faisal, yang biasanya ramah dan selalu tersenyum, kini terlihat tegang.
seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Wawan, Basri, dan Wati yang sudah lama bekerja di sana mengerti betul bahwa malam ini adalah malam yang berbeda. "Yanti, kalau sudah selesai kamu langsung pulang ya," kata Wati dengan suara pelan saat mereka sedang membersihkan meja. "Jangan tinggal lebih lama." "Kenapa, Mbak?" tanya Yanti. "Masih belum mengerti. Pokoknya jangan tanya. Kalau kamu ingin tetap bekerja di sini, lebih baik pulang tepat waktu," jawab Wati dengan nada yang agak tegang. Yanti merasa aneh tapi tidak menanyakannya lebih lanjut. Ia segera menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas keluar. Namun, rasa penasaran yang besar membuatnya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pikirannya selalu kembali pada larangan-larangan yang diberikan oleh Pak Faisal, terutama mengenai ruangan belakang yang selalu terkunci rapat setiap malam Jumat. Malam itu, setelah Yanti pulang ke kos dan mencoba tidur, ia merasakan ketegangan yang berbeda. Meskipun lampu kos sudah dimatikan, ia merasa tidak tenang. Pikirannya terus memutar pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan Pak Faisal. Kenapa harus malam Jumat? Apa yang disembunyikan di dalam ruangan belakang itu? Saat Yanti terjaga tengah malam, ia merasa gelisah karena dirundung rasa penasaran yang besar. Akhirnya Yanti memutuskan untuk menuju rumah makan. Keinginannya untuk tahu semakin kuat, meskipun ia sudah mendengar bahwa rumah makan itu sering menjadi tempat yang sepi dan penuh dengan cerita-cerita aneh. Sesampainya di depan rumah makan, Yanti merasa kaget karena melihat ruangan depan masih terang. Biasanya, rumah makan sudah tutup dan gelap gulita, namun malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Pak Faisal tampak sibuk di dalam, berjalan tergesa-gesa dengan membawa sebuah kantong besar yang tampak berat. Yanti merasa semakin penasaran. Rasa ingin tahu yang tak tertahankan membuat Yanti diam-diam masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci rapat. Ia tahu bahwa jika Pak Faisal mengetahui kehadirannya, bisa-bisa ia akan dimarahi. Yanti bergerak perlahan, menyelinap di antara peralatan dapur yang berjejer rapi. Di kejauhan, ia melihat pintu ruangan belakang yang tertutup rapat. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari dalam, seolah ada seseorang yang sedang sibuk bergerak di dalam ruangan. Suara itu semakin keras, kemudian diikuti dengan bisikan halus yang terdengar seperti percakapan, meskipun tak ada suara manusia yang jelas. Hati Yanti berdebar kencang. Ia mendekat, berusaha mengintip melalui celah kecil di pintu. Yang ia lihat membuat napasnya terhenti. Pak Faisal tampak sedang mempersiapkan sesuatu di atas meja besar di dalam ruangan. Yanti berusaha mundur, tetapi tanpa sengaja menggeser sebuah ember yang jatuh ke lantai. Suara keras itu memecah keheningan malam, membuat hati Yanti semakin berdebar. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka sedikit, dan Yanti melihat Pak Faisal berdiri di sana dengan tatapan yang berbeda. Wajahnya tidak lagi ramah, melainkan penuh ketegangan dan kecemasan. "Ada apa kamu di sini?" tanya Pak Faisal, suaranya dalam dan tegas. Yanti terkejut, tubuhnya kaku sejenak, namun ia segera berusaha mengumpulkan keberanian. "Maaf Pak, ponsel saya tertinggal di sini, jadi saya datang untuk mengambilnya." Pak Faisal hanya memandangnya dalam diam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. "Kamu harus segera pulang, ini bukan tempat untuk berlama-lama." Yanti hanya bisa mengangguk dan segera berlari keluar. Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumah makan itu. Sesuatu yang Pak Faisal dan karyawan lainnya berusaha sembunyikan. Namun, Yanti merasa tak bisa berhenti berpikir tentang ruangan itu. Tentang apa yang terjadi di balik pintu yang terkunci rapat setiap malam Jumat. Sesampainya di kos, Yanti tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan akan ruangan gelap itu dan suara-suara yang ia dengar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Mengapa Pak Faisal begitu takut orang lain tahu? Di malam yang sunyi itu, Yanti merasakan kegelisahan yang semakin besar. Sesuatu yang tidak ia mengerti, sesuatu yang tak dapat ia jelaskan, terus menghantui pikirannya. Rasa takutnya semakin besar, namun rasa penasaran tetap menggerogoti hati dan pikirannya. Malam itu, Yanti berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih banyak. Namun, ia tak tahu bahwa jalan yang akan ia ambil bisa membawanya pada sebuah kenyataan yang lebih kelam daripada yang ia bayangkan. Hari-hari setelah kejadian malam Jumat itu terasa berbeda bagi Yanti.
Setiap kali ia melangkah memasuki rumah makan Pak Faisal, hatinya berdebar-debar. Meski ia berusaha menunjukkan sikap biasa, rasa takut dan penasaran terus menghantui pikirannya. Setiap sudut rumah makan itu seolah dipenuhi dengan rahasia yang tak bisa ia pahami. Suatu siang setelah semua pelanggan pergi, Yanti duduk di ruang istirahat bersama Wati. Mereka berbicara seperti biasa, tetapi Yanti bisa merasakan ketegangan di udara. Wati tampak lebih cemas dari biasanya. "Yanti, kamu tahu kan kalau rumah makan ini punya banyak rahasia?" tanya Wati dengan suara pelan. "Rahasia apa, Mbak?" tanya Yanti penasaran. "Banyak hal yang tidak kita tahu di sini," jawab Wati dengan ragu. "Kamu pasti sudah merasakannya, kan? Setiap malam Jumat Pak Faisal pasti melakukan sesuatu di belakang sana. Tidak ada yang tahu pasti, tapi kami semua merasakannya. Ada yang tidak beres di dalam." Yanti mengangguk. Ia merasa seperti mendengar pengakuan yang sudah lama ia tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu? Wati terdiam sejenak lalu menatap Yanti dengan serius. "Aku tidak tahu pasti, tapi ada desas-desus bahwa Pak Faisal melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Ada yang bilang ia melakukan ritual untuk menjaga kesuksesan usahanya, tetapi itu berbahaya." Yanti merasa jantungnya berdegup kencang. "Ritual? Kekuatan gaib? Maksudnya?" Beberapa karyawan lama yang sudah pergi pernah bercerita tentang kejadian aneh yang mereka alami. Ada yang merasa seperti diawasi setiap saat, dan ada yang mendengar suara-suara aneh saat malam menjelang. Wati menjelaskan, matanya terlihat cemas. "Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku pernah melihat Pak Faisal membawa sesuatu yang aneh ke dalam ruangan itu, seperti benda yang tidak biasa. Itu membuatku takut." Setelah percakapan dengan Wati, Yanti memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Ia tahu ini berbahaya, tapi rasa penasaran dan ketakutannya membuatnya merasa bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak. Malam Jumat berikutnya, setelah semua karyawan pulang dan rumah makan tampak sepi, Yanti sekali lagi menyelinap ke dalam. Kali ini, ia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang ada di balik pintu ruangan itu. Ia tahu ini bukan sekadar keinginan biasa. Ini adalah pencarian kebenaran yang harus ia temukan. Yanti melewati dapur, berusaha secepat mungkin agar tidak terdengar oleh siapapun. Dalam hatinya, ia berdoa agar tidak ada yang melihatnya. Ketika sampai di depan pintu ruangan belakang, ia berhenti sejenak. Ia mendengar suara-suara halus, seperti bisikan yang datang dari dalam. Suara itu sangat berbeda dari sebelumnya, lebih tegas dan berirama. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka sedikit. Yanti terkejut dan mundur dengan cepat, namun pintu itu perlahan tertutup kembali. Suasana menjadi sangat mencekam. Yanti berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takutnya semakin besar. Pak Faisal pasti ada di dalam, gumam Yanti dalam hati. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Keesokan harinya, Yanti merasa semakin terobsesi untuk mengetahui apa yang terjadi di ruangan itu. Ia memutuskan untuk bertanya lebih lanjut pada Wati dan Wawan. Namun, ketika ia masuk ke ruang istirahat, ia menemukan Wati sedang duduk sendirian, tampak tertekan. "Mbak Wati, ada apa?" yang tanya Yanti duduk di sebelahnya. Wati menatap Yanti dengan ekspresi khawatir. "Aku takut kalau kamu terus menyelidiki ini, Yanti. Ada yang bilang, siapapun yang terlalu ingin tahu akan kehilangan dirinya sendiri." Yanti merasa bingung. "Maksudnya, apa yang akan terjadi jika aku terus mencari tahu?" "Ada yang bilang, mereka yang mencoba mengungkapkan rahasia Pak Faisal akan mendapatkan kutukan. Bahkan karyawan lama yang pergi pun tak pernah kembali sama lagi setelah mencoba menguaknya," jawab Wati dengan suara pelan. "Aku nggak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi hati-hati Yanti." Meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya, Yanti merasa semakin yakin untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia tidak bisa berhenti. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu. Malam itu, saat Yanti berjalan menuju rumah makan, ia merasa seperti ada yang mengikuti langkahnya. Suasana di sekitarnya terasa aneh, sepi, namun setiap sudut seolah dipenuhi dengan bayangan yang mengintai. Begitu ia sampai di depan rumah makan, pintu depan tertutup rapat. Namun melalui jendela, Yanti bisa melihat cahaya redup yang berasal dari dalam.
Pak Faisal pasti sudah mulai ritualnya, pikir Yanti. Dengan hati-hati, ia berusaha masuk melalui pintu samping. Tetapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari dalam rumah makan. Jantung Yanti berdebar kencang. Ia harus segera memilih, apakah ia akan melangkah mundur dan pergi, ataukah ia akan melanjutkan langkah berbahaya ini untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Yanti berdiri terdiam di depan pintu samping rumah makan Padang Pak Faisal. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu malam ini adalah malam yang sangat berbeda. Malam itu, rasa takut dan rasa penasaran bercampur menjadi satu. Jika ia melangkah masuk, ada kemungkinan ia akan menemukan jawaban yang selama ini mengganggu pikirannya. Namun, ia juga tahu ada bahaya yang mengintai di setiap sudut rumah makan itu. Dengan menarik napas dalam-dalam, Yanti memutuskan untuk melangkah maju. Pintu samping tidak terkunci rapat, dan ia dengan hati-hati membukanya. Suasana rumah makan terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah seluruh tempat itu tengah menahan napas. Yanti berjalan cepat menuju dapur. Tempat yang biasanya ia habiskan waktunya bekerja. Namun kali ini, ia tidak berniat untuk mencuci piring atau membersihkan meja. Tujuannya jauh lebih besar daripada itu. Di dalam dapur, Yanti merasakan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan bayang-bayang di sudut-sudut ruangan tampak bergerak perlahan, meskipun tidak ada angin. Suara-suara aneh terdengar dari arah belakang rumah makan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Yanti menahan napas, berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Yanti tahu, ia harus menuju ruangan belakang, yang selama ini selalu terkunci rapat. Jika ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana, ia harus mencari jalan masuk. Dengan langkah hati-hati, Yanti melangkah menuju koridor yang mengarah ke ruangan tersebut. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seolah tanah di bawahnya dipenuhi dengan energi yang tidak terlihat. Saat mendekati pintu ruangan belakang, Yanti melihat sesuatu yang mengejutkannya. Pintu itu sedikit terbuka, seperti menunggu kedatangannya. Rasa takut mulai menyelimuti dirinya, tetapi rasa penasaran yang lebih besar membuatnya semakin mendekat. Ia menekan daun pintu pelan-pelan. Seperti ada kekuatan yang menahan pintu itu terbuka sepenuhnya. Tetapi Yanti memaksakan diri untuk membuka sedikit demi sedikit. Begitu pintu terbuka lebar, Yanti terkejut melihat apa yang ada di dalam. Di dalam ruangan itu, Yanti melihat meja besar yang dihiasi dengan kain merah tua, persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Lilin-lilin kecil menyala di sekitar meja, menciptakan cahaya yang temaram. Tetapi ada sesuatu yang lebih mencolok, sesuatu yang membuat Yanti terdiam. Di atas meja itu, ada sebuah gambar yang tampaknya digambar dengan darah. Meskipun Yanti tak bisa memastikan apakah itu benar darah atau bukan. Gambar itu menggambarkan seorang perempuan dengan rambut panjang dan mata yang mengerikan, menatap lurus ke arah Yanti. Wajah perempuan itu tampak terdistorsi, seolah berusaha keluar dari gambar itu. Namun yang lebih mengerikan lagi adalah apa yang ada di samping gambar tersebut. Ada sebuah buku tebal yang tampaknya sudah tua, dengan sampul yang tampak aneh dan tidak biasa. Buku itu terbuka pada halaman tertentu, dan Yanti dapat melihat tulisan tangan yang penuh dengan simbol-simbol aneh dan sulit dimengerti. Ini apa? Gumam Yanti. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia melangkah lebih dekat ke meja, mencoba membaca tulisan yang ada di halaman buku itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang, membuat Yanti terkejut dan hampir terjatuh. Ia cepat-cepat berbalik, hanya untuk melihat Pak Faisal berdiri di ambang pintu, matanya tajam menatapnya. Pak Faisal tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak mengandung kebahagiaan. Senyum itu malah terasa menyeramkan, seperti senyum seseorang yang tahu bahwa ia telah terjebak dalam permainan berbahaya. "Aku tahu kamu akan datang, Yanti," ucap Pak Faisal, suaranya rendah dan penuh ancaman. "Kamu terlalu penasaran, dan itu adalah kesalahan terbesar yang bisa kamu buat." Yanti merasa tubuhnya membeku. Ia berusaha mencari kata-kata untuk membela diri, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Ia tahu bahwa sekarang ia sudah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia pahami. "Kenapa Pak Faisal? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Yanti dengan suara gemetar.
Apa yang terjadi dengan rumah makan ini? Pak Faisal tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia berjalan pelan menuju meja itu dan menatap buku tersebut dengan penuh perhatian. "Ini adalah jalan yang harus aku tempuh, Yanti," katanya. Suara terdengar berat dan penuh penyesalan. "Ada banyak hal yang harus aku bayar demi kesuksesan ini, dan kamu, Yanti, sekarang menjadi bagian dari itu." Yanti merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan perkataan Pak Faisal. "Bagian dari apa?" tanyanya. Semakin bingung dan takut, Pak Faisal menatapnya dengan tajam. "Kamu sudah melihat terlalu banyak. Sekarang kamu tidak bisa keluar begitu saja." Tiba-tiba, ruangan itu terasa semakin gelap. Meskipun lilin-lilin masih menyala, ada suara berdesis halus yang membuat Yanti merasa seperti ada yang mengelilinginya. Pak Faisal mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti suara yang mengundang sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat. Apa yang sedang Pak Faisal lakukan? Yanti bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini ritual yang Wati bicarakan? Suasana semakin mencekam. Suara langkah kaki lain terdengar, kali ini lebih berat, lebih cepat. Yanti mendengar sesuatu bergerak di kegelapan, sesuatu yang tidak terlihat. Suara tawa pelan mulai terdengar, seperti suara wanita yang terdistorsi, memecah keheningan malam itu. Tiba-tiba Yanti merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lengannya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah pintu, berusaha melarikan diri. Namun, ketika ia membuka pintu, ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang sama, meskipun ia sudah berlari beberapa langkah. Pandangannya mulai kabur, dan semua suara terdengar semakin jauh. Pak Faisal berdiri di belakangnya, tatapannya penuh dengan kebingungan. "Ini belum selesai, Yanti. Kamu sudah terikat dengan kami. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang." Yanti merasa seperti berada dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia hindari. Semua yang ia lihat, dengar, dan rasakan kini berbaur menjadi satu. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di rumah makan ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar ritual biasa. Ia baru saja terjebak dalam kegelapan yang tak akan pernah ia lupakan. Yanti terengah-engah, mencoba berlari menjauhi Pak Faisal, yang masih berdiri dengan tatapan tajam di ambang pintu. Namun saat ia mencoba melangkah keluar dari ruangan itu, ia merasakan kakinya seperti terjebak dalam sesuatu yang tak terlihat. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang seolah menahan langkahnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, dan suara tawa itu semakin mendekat, seolah mengelilinginya dari segala arah. Di luar ruangan itu, suasana malam terasa semakin mencekam. Yanti berusaha meraih pintu utama, namun pintu itu tiba-tiba tertutup dengan keras, menambah ketakutannya. Ia terjatuh, tersandung di lantai yang dingin. Terengah-engah, ia mengangkat kepala dan melihat ke sekelilingnya. Sebuah kegelapan yang semakin menelan dirinya, seolah rumah makan itu bukan tempat biasa lagi. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa keluar? Pikir Yanti, bingung dan panik. Tiba-tiba, Yanti merasakan tubuhnya seperti dihimpit oleh kekuatan yang sangat berat. Ia tidak bisa bergerak. Semuanya menjadi gelap, seolah seluruh dunia menghilang. Di depan matanya, bayangan-bayangan gelap mulai muncul. Mereka seperti hantu-hantu yang tidak terlihat, tetapi Yanti bisa merasakan keberadaan mereka. Suara tawa mereka semakin keras, semakin menakutkan. Pak Faisal berdiri dengan tangan terangkat, seolah sedang memimpin sebuah ritual. "Ini adalah waktumu, Yanti. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk semuanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir ini." "Tidak!" Yanti berteriak, berusaha berjuang melawan kekuatan yang menahannya. "Aku tidak mau, tolong biarkan aku pergi." Namun suara-suara itu semakin dekat, dan tubuh Yanti terasa semakin lemah. Ia merasa kegelapan itu mulai menyelimuti dirinya. Sebuah kekuatan gelap yang tidak bisa dijelaskan menguasai setiap sel dalam tubuhnya. Yanti merasa seolah-olah jiwa dan raganya sedang ditarik oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih jahat. Semua terasa semakin gelap. Yanti merasa tubuhnya semakin hilang dari dunia ini, ditarik ke dalam kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu bahwa malam ini
tak ada yang bisa menyelamatkannya. Terperangkap dalam kegelapan, Yanti menjadi bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Sebuah pengorbanan yang sudah lama ditunggu-tunggu, dan kini waktunya telah tiba. Kegelapan itu menelan dirinya sepenuhnya. Pada akhirnya jiwa Yanti terjebak selamanya dalam ruangan itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di malam Jumat yang mengerikan tersebut. Tubuh Yanti yang tergeletak tak bernyawa lalu dimutilasi oleh Pak Faisal dengan kejam, dan dagingnya dijadikan rendang untuk rumah makan Padangnya. Keesokan harinya, rumah makan Pak Faisal kembali buka seperti biasa. Para pelanggan sudah mulai berdatangan sejak pagi. Sebagian besar pelanggan setia yang selalu memuji rendang khas rumah makan ini. Tak ada yang terlihat aneh dari luar. Rumah makan itu tetap ramai. Wangi aroma masakan Padang memenuhi udara, dan karyawan terlihat sibuk melayani pesanan. Namun di dalam dapur suasana sedikit berbeda. Wati, Basri, dan Wawan sibuk mempersiapkan bahan-bahan masakan. Tetapi pikiran mereka terusik oleh satu hal. Kemana perginya Yanti? Wawan, kamu lihat Yanti tadi malam nggak? Kok dia nggak ada kabar sampai sekarang? Tanya Wati sambil mencuci piring. Wawan menoleh dengan raut wajah gelisah. Enggak, terakhir aku lihat dia kemarin sore, pas kita semua lagi kerja lembur. Tapi habis itu aku nggak tahu dia kemana. Biasanya dia selalu pamit kalau mau pergi. Tambah Basri yang sedang memotong cabai. Aneh aja rasanya dia nggak muncul tanpa bilang apa-apa. Pak Faisal, yang kebetulan sedang lewat, menyela pembicaraan mereka dengan nada tegas. Yanti mungkin sudah nggak betah kerja di sini. Kalau dia memang nggak datang lagi, ya sudah, kita fokus kerja saja. Nada suara Pak Faisal terdengar dingin, seolah tidak mau membahas lebih lanjut. Ketiga karyawan itu hanya saling bertukar pandang, merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak berani menentang Pak Faisal. Pak Faisal terus melayani pelanggan dengan senyum hangat di wajahnya. Namun di matanya tersirat kegelapan yang tidak pernah hilang. Rumah makan itu kembali berjaya, tetapi rahasia di baliknya tetap tersembunyi, menunggu korban berikutnya yang berani memasuki ruangan terkutuk itu. Dan suara Yanti kadang terdengar di malam hari, berbisik dari balik dinding. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.